Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa yang mengambil course Writing Scientific dan Publikasi. Salam sehat selalu, Ananda mahasiswa yang luar biasa. Pada pertemuan pertama di dalam kegiatan course Writing Scientific dan Publish, tentu capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menyimpulkan konsep karya tulis ilmiah dan publikasi. Adapun capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan karya tulis ilmiah, mahasiswa mampu menelaah konsep publikasi, dan mahasiswa mampu menyimpulkan konsep karya tulis ilmiah dan publikasi. Dalam hal ini, konsep karya tulis ilmiah ya tentunya dijelaskan bagaimana hakikat dan fungsi dan ciri-ciri karya ilmiah dan publikasi. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, tentu untuk melihat konsep karya tulis ilmiah, ya, ada beberapa pendapat sebenarnya ya, yang tentunya ini secara umum bahwa apa karya tulis ilmiah itu? Yang pertama umumnya berupa wacana eksposisi. Yang kedua memiliki sifat atau ciri ilmu pengetahuan yang objektif, sistematis, tidak berprasangka, tanpa penilaian atau pendapat pribadi. Berikut didasarkan pada suatu penelitian ataukah non-penelitian dalam hubungannya dengan teori. Bagaimanakah karya tulis ilmiah itu? Karya tulis yang diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis sesuai dengan tata cara ilmiah dengan mengikuti pedoman ilmiah yang ditetapkan. Dalam hal ini, melalui pembuatan karya tulis ilmiah, anggota masyarakat atau mahasiswa pada lembaga akademik dapat mengomunikasikan informasi berupa informasi baru, berupa gagasan, kajian, dan hasil penelitian dan non-penelitian. Adapun persyaratan karya tulis ilmiah itu tentu dilihat dari ragam bahasa ilmiah itu sendiri, gaya selingkungnya bagaimana, teknik merujuk bagaimana, dan organisasi dan sistematika dan penalaran yang baik. Organisasi karya tulis ilmiah itu ada bagian awal, tengah, akhir. 3 unsur pokok karya tulis ilmiah, proses didapatkannya ide yang akan ditulis, yang kedua bagaimana menata atau penataan, yaitu pengaturan yang memungkinkan diorganisasikannya ide-ide sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dipercayai pembaca. Dan bagaimana gaya penulisannya, proses penentuan pilihan mengenai struktur kalimat dan diksi yang dipakai dalam tulisan. Baik, mengapa karya tulis ilmiah yang ditolak? Ya tentu keaslian penulisan KTI diragukan. Itu kan namanya plagiat barangkali. Perlu kita lihat ya bahwa apakah betul yang membuat karya tulis ilmiah itu adalah mahasiswa itu sendiri atau penulisnya sendiri atau penelitinya sendiri. Dan dilihat dari biasanya diragukan karya tulis ilmiah itu dilihat dari lokasi dan subjek yang tidak jelas.
tanggal pembuatannya, data yang tidak akurat, cenderung plagiat misalnya, waktu penelitian tidak jelas, kadang hasil pengetikan berbeda antara bab dan halaman, topik yang dibahas tidak fokus, penulis KTI diselesaikan lebih dari 2 judul dalam setahun misalnya. Kok bisa ya? Kata pengantar sama antara judul yang satu dengan yang lainnya. Ini permasalahan yang selama ini Ibu dapatkan. Mengapa karya tulis ilmiah ditolak? Karena pengesahannya tidak benar. Karya tulis itu sudah kadaluarsa misalnya. Tanggal pembuatannya sebelum masa penilaian. Masalah yang dikaji terlalu luas. Tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah, di kelas, di masyarakat, dan di mana penulis bertugas misalnya. Belum menunjukkan adanya kegiatan nyata penulis dalam peningkatan profesi di sekolah atau di masyarakat. Ya. Permasalahan yang dikaji mirip dengan karya tulis sebelumnya yang ditulis oleh orang lain. Tuh ya, hati-hati dalam plagiat. Permasalahannya berulang, misalnya. Judul tidak relevan dengan bidang pendidikan, ataukah judul tidak relevan dengan bidang studinya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di bidang pendidikan. Judul tidak relevan dengan fokus bidang studi yang akan dijadikan sebagai permasalahan. Berikut mengapa karya tulis ilmiah ditolak, latar belakang perlu diperjelas untuk mempertegas manfaatnya. Permasalahannya tidak ada misalnya. Permasalahan perlu diperjelas dan variabel penelitiannya dipertajam, fokus penelitiannya. Landasan teori perlu diperluas dan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Begitupun juga metode penelitian, sampel, analisis data perlu ditinjau ulang. Biasanya itu yang banyak permasalahan-permasalahan yang Ibu temukan yang sudah 27 tahun mengajar ya. Hasil penelitian tidak relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian tidak didukung oleh data yang memadai. Mengapa karya tulis ilmiah ditolak? Ya, karena kesimpulan dan saran perlu diperbaiki sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Kerangka dan isi, misalnya kerangka, isinya, baik itu buku, dikta, modul, perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan pedoman karya tulis ilmiah. Berikutnya, mengapa masalah yang dikaji itu kurang tidak sesuai dengan tugas mengajar keahlian penulis. Masalah perlu diarahkan pada bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kalau memang ya karya tulis ilmiah itu di bidang pendidikan. Tapi kalau di bidang studi yang lain tentu yang terkait dengan kajian bidang studinya. Ya. Baik, di dalam konsep publikasi tentu kita tahu bahwa publikasi itu tentu yang menjadi permasalahan sekarang itu di dalam publikasi itu ya tentu kita tahu selama ini untuk mempublikasikan karya-karya Ananda mahasiswa itu setidaknya misalnya baik makalahnya maupun penelitian-penelitian yang nantinya dijadikan sebagai karya tulis ilmiah itu tentu akan dipublis ya. Oleh karena itu publikasi ini tentu harus dikaitkan disesuaikan dengan template ya. Nah, nanti akan dijelaskan atau ada pada kegiatan pertemuan berikutnya mengenai bagaimana hasil karya ilmiah itu ataukah hasil penelitian yang akan
dijadikan sebagai artikel sehingga menjadi sebuah artikel yang mau dipublikasi. Oleh karena itu publikasi ini tentu nanti akan di Nanda yang saya banggakan nanti akan diberikan tutorial atau diberikan penjelasan bagaimana teknik-teknik di dalam mempublis karya-karyanya nantinya ya, dengan template-template yang atau format yang akan digunakan di setiap jurnal yang dituju. Saya kira itu yang menjadi penguatan dulu, dan untuk lebih jelasnya Ananda bisa membaca modul yang dikembangkan oleh tim kegiatan course writing scientific dan publish ini di laman ya, di laman yang sudah diprogramkan, dan tentunya melalui diskusi-diskusi nantinya. Dan ini juga ada modul yang berupa PDF. Ananda baca, sesudah itu nanti akan beraktivitas di forum diskusi untuk pertemuan hari ini. Oleh karena itu, memperjelas, memperdalam konsep karya tulis ilmiah dan publikasi, mahasiswa diarahkan untuk link ke internet, mencari beberapa definisi atau konsep mengenai publikasi dan karya tulis ilmiah. Kemudian mahasiswa mendiskusikan dan mengirim di forum diskusi hasil telaahnya ya, hasil simpulan mengenai hakikat atau pengertian karya tulis ilmiah itu dari beberapa para ahli. Saya kira itu yang menjadi penguatan hari ini untuk memperdalam dan memperjelas konsep karya tulis ilmiah dan publikasi. Disilahkan Ananda mahasiswa beraktivitas di forum diskusi. Baik, terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.